Inilah puncak kemarahan dari Akage-Minuseng dan duel besar kedua Grand Fleet akan segera terjadi. Nah, kita tahu masih ada beberapa event yang harus terjadi di serial ini dan salah satunya adalah permasalahan Shanks dan Bartolomeo yang ternyata tidak selesai di cover story saja. Itu pun karena dibawa ke manga saat Shanks berkata terkait krunya dan momen juga saat Mugiwara Grand Fleet terbentuk. Di situ narator berkata tentang insiden besar. Nah, apakah itu akan berhubungan mengingat kita sudah masuk ke saga terakhir? Nah, garcu kalian para players, sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait Shanks dan Bartolomeo, kalian bisa bantu support channel Devil Nomi dulu dengan klik tombol subscribe-nya biar kalian juga menjadi pemakan Devil Nomi aka buah iblis. Anjay. Serta pastikan juga tonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang setengah-setengah karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Tapi sebelum itu ada iklan dulu nih dari Misfit buat kalian yang nyari desain Babang Zoro dan Kimetsu no Yaiba. Yuk kita lihat dulu untuk videonya. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Jadi oke lah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Wadaw. Nah, di mana bahasan Shanks dan Bartolomeo ini semakin dibawa-bawa kembali setelah chapter 1054 kemarin saat Shanks yang sudah ada di depan Wano Kuni tetapi dia memutuskan untuk tidak bertemu dengan Luffy. Karena katanya ada harga diri yang perlu dipertaruhkan, yaitu saat Bartolomeo yang mengaku sebagai pengikut Luffy mengacau di daerah teritorinya yang kita semua lihat. Yang bahkan situ Shanks berkata, apa yang terjadi kepada orang-orang yang percaya kepadaku, kalau akhirnya aku membiarkan hal itu karena dia cuma bawahan Luffy. Yang jelas akan sangat mengecewakan juga sih jika nantinya Shanks bertemu Bartolomeo dan mungkin cuma berkata, "Hei, luar biasa, kau sudah menjadi bajak laut yang hebat dan bagian dari Luffy ya." Dan malah mereka reunian yang aduh ini bakal kurang banget. Karena menurut saya dari cara perkenalan Shanks di awal cerita ini saja, dia ini bukan tipe karakter yang seperti itu. Yang bahkan Shanks pula yang secara tidak sadar mengajari Luffy seberapa penting teman bagi dirinya tersebut. Jadi di saat teritorinya dikacaukan, gak mungkin kan Shanks yang malah jadi biasa saja. Toh dimana jika kita melihat saat momen Luffy dan seluruh Grand Fleet mengadakan pesta, di situ narator berkata dengan sangat jelas sekali insiden besar yang akan disebabkan oleh armada besar topi jerami yang terjadi di chapter 800 lalu. Awalnya kita semua berpikir mungkin mereka akan masuk ke Wano Kuni kan? Yang sejujurnya dari saat itu saya cukup kurang yakin sih, toh armada ini aja baru diperkenalkan di Dressrosa dan untuk masuk ke Wano masih terbilang sangat baru sekali lah. Jadi memang menurut saya Oda ini sudah merencanakan untuk perang terakhir di armada besar ini. Bukankah kata-kata lanjutan dari narator katanya mereka ini bakal bergerak sendiri dan nama mereka juga akan dikenal masing-masing yang bukan karena bagian dari armada Luffy, yang berarti itulah sudah jelas jika akan menuju akhir cerita dan diberi waktu yang cukup lama oleh Oda agar mereka semua kembali untuk masuk ke cerita ini lagi. Dimana insiden besar yang disebabkan oleh armada yang bukankah ini sangat clear sekali sudah ada satu hal yang menyebabkan sesuatu besar bisa terjadi, dan itu saat Shanks dan Bartolomeo yang mengingat kita juga tahu kan Shanks ini memiliki armada yang sangat besar. Nah, dimana ini sebenarnya informasi yang terbilang masih cukup baru lah ya terkait organisasi dari sang Yonkou Seng. Dimana mungkin untuk Yonkou yang lain kita tahu mereka ini memiliki pasukan yang luar biasa. Contoh lah seperti Shirohige, dulu dia memiliki komandan yang sangat banyak sekali dan beberapa aliansi juga. Yang bahkan untuk Big Mom dia juga memiliki anak yang sangat banyak dengan masing-masingnya memiliki kemampuan yang sangat-sangat hebat. Dan untuk Kaido dia juga memiliki anak buah yang sangat banyak dengan kemampuan Zoannya, Gifter, Ancient Zoan dan lain-lain, yang sejujurnya dari situ juga cukup wajar jika dia menyandang sebagai gelar Yonkou. Dan untuk Kurohige pun sama, bahkan setelah time skip kita tahu ada 10 komandan besar yang memimpin tiap armada-armada yang ada.
Nah, untuk Shanks, apakah dia hanya satu bajak laut biasa dengan para petinggi-petingginya saja? Karena ternyata Oda memberitahu hal yang mungkin sebelumnya yang kita tahu tentang Shanks ini cuma Shanks dan ke-9 officer yang tadi itu, mulai dari Ben Beckman sampai monster sang monyet pun ternyata masuk ke top komandan dari Shanks tersebut. Yang mereka juga berada di kapal utamanya bersama dengan beberapa bagian yang lain yang tidak disebut sebagai petinggi atau officer seperti Rockstar. Jadi sebenarnya dari kapal Shanks sendiri saja anggotanya sudah cukup banyak, berbedalah dengan Luffy yang sekarang cuma ada 9 tambahan doang. Nah, di luar itu kita juga diberitahu kalau Shanks memiliki armada yang sangat besar atau Grand Fleet. Makanya cukup masuk akal bukan Shanks disebut sebagai Ogashira atau Chief atau Boss. Dan para petinggi tadi disebutnya sebagai Big Officer yang masing-masing terkenal dengan namanya sendiri. Ben Beckman, Yasop, Lakiro, dan banyak yang lainnya. Bukankah alasan masuk akalnya? Karena tadi Shanks ini dikatakan memiliki banyak sekali bajak laut yang berada di bawah naungan benderanya, tapi dikatakan Shanks ini tidak benar-benar memerintah mereka. Hubungan Shanks dengan para bajak laut yang ada di bawahnya sama seperti armada yang dimiliki topi jerami. Mereka berkata jika ada di bawah naungan Shanks, tapi untuk Shanks sendiri tidak benar-benar mengatur, sama seperti Luffy tidak mengatur mereka semua. Persis kan, Shanks tidak suka memimpin sama seperti Luffy lah, yang lagi-lagi itu bukan style mereka berdua. Dimana menurut saya ini akan jadi semacam clue terkait duel antara Luffy dan Shanks nanti, dimana di satu sisi total ke-9 officer atau petingginya pun sama juga. Untuk Shanks disebut sebagai 9 Big Officer dan untuk Luffy disebut sebagai 9 Senior Officer. Bukankah itu sangat menarik sekali? Apakah mungkin ini akan menjadi sebuah pertanda nanti? Dimana bukankah kita juga pernah mendengar hubungan antara Shanks dan negeri Elbaf, terutama dari sisi referensi utama sebagai mitologi Norse tersebut, atau mungkin tambahan lain dari kapal bajak laut Shanks yang mirip lah dengan kapal-kapal yang ada di Elbaf lalu, yang itu sebenarnya sudah saling berhubungan antara Shanks dan negeri Elbaf juga. Yang apakah mungkin jika nantinya trigger utama insiden besar yang dikatakan narator dipicu oleh Bartolomeo? Dan akankah nanti mereka semua akan berkumpul di Pulau Elbaf, di mana di satu sisi sekarang Elbaf menjadi hubungan kuat terkait sisa-sisa Library of Ohara, Saul, Poneglyph, dan banyak hal penting lainnya, yang bahkan Saul juga ada hubungan dengan Hajrudin yang dia ternyata bagian dari armada besar Luffy. Dan bukankah jika seperti itu semua poin akan mengarah ke satu Pulau Elbaf lagi, di mana nama Elbaf juga akhirnya disebut lagi oleh Kid dan Killer yang sudah sampai di pulau tersebut. Yang kita semua juga tahu kan ada hubungan antara Kid dengan Shanks terkait kehilangan sebelah tangannya. Ya, selain keduanya juga berambut merah juga sih, dan keduanya juga bertema Viking yang pas dengan tema Elbaf. Free for all, Battle Royale, armada Luffy, armada Shanks, dan apakah dengan Kid akan semuanya berkumpul di sana? Yang gimana nih kalau menurut kalian insiden besar tersebut, dan kapan kira-kira armada besar topi jerami yang sangat epic sekali untuk perkenalannya akan kembali dimunculkan? Nah, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.